alkohol yang berada di dalam minyak wangi. Anggapan bahwa alkohol di dalam minyak wangi itu dianggap najis yang menjadikan sebab sholat tidak sah. Tentu itu juga ada sebab kenapa diduga seperti itu. Yaitu di saat alkohol yang ada di minyak wangi disamakan dengan alkohol di dalam minuman keras. Sebab perbincangan tentang minuman keras ini ada sendiri. Minuman keras itu haram. Di samping haram itu najis. Maka di saat kesimpulannya alkohol yang ada di minuman keras itu adalah sama atau alkohol yang pakai minyak wangi itu dari alkohol dari minuman keras, maka tentu itu najis. Akan tapi apakah betul bahwa alkohol yang ada di minuman keras itu adalah dari alkohol yang di minyak wangi itu dari alkohol yang ada di minuman keras? Ini adalah tentunya ahlinya, pakar kimia sana yang bisa menjelaskan dengan detail. Baik. Kemudian kita kembali lagi kepada minuman keras. Anggap saja alkohol yang ada, anggap saja dulu. Ini ngikuti jidal. Anggap saja bahwa minyak wangi, alkohol di minyak wangi diambil daripada alkohol yang ada di minuman keras. Sama. Maka di sini kita akan bahas bahwa ulama berkata, innamal khamru wal maisir wa nasrabu azlamu rijsun. Najis. Bahwasanya minuman keras adalah najis. Dan itu disepakati 4 madhab bahwa minuman keras, cairan yang memabukkan itu adalah najis. Kalau kena baju kita untuk sholat tidak sah sholat kita. Najis, 4 madhab. Minuman keras kalau ada tumpah di baju, minuman keras. Apapun bentuknya, selagi minuman yang diminum. Baik dari tuak yang dibuat daripada legen apa itu, ataupun yang dengan buatan modern yang memabukkan itu. Intinya segala yang memabukkan. Lalu terkena baju maka najis. Ini pendapat madhab. Najisnya najis hissi bukan maknawi. Hissi dohirnya najis bersentuhan dengan baju menjadi tidak sah sholat kita. Akan tapi di sana ada ulama yang mengatakan yang mutlak tidak bisa ditawar tentang alkohol yang memabukkan itu minuman keras. Itu adalah keharamannya. Kalau haramnya mutlak, jangan ditawar. Tapi kenajisannya, ada ulama-ulama, segelintir dari ulama mengatakan, yang jelas haram dikonsumsi, tapi tidak najis untuk bersentuhan dengan baju. Karena makna rijsun di sini adalah sesuatu yang kotor. Bukan najis hissi, bukan najis dohir yang disentuh baju, lalu baju tidak sah untuk sholat. Ini pendapat segelintir ini juga sah. Ini pendapat ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Muzani mengatakan begitu. Ada nanti mujtahid mutlak yang namanya Imam Rabi'atul Ra'i. Kemudian nanti ada orang mutakhirin seperti Syaukani. Ini ada mengatakan begitu bahasanya najis yang disebutkan dalam Al-Quran itu bukan najis hissi dohir yang kalau bersentuhan baju itu adalah menjadikan tidak sah sholat. Tapi maksud rijsun di situ najis batin, hal yang kotor. Kenapa mereka maknai najis batin, bukan dohir? Dohirnya suci, tidak ada masalah, nggak najis. Batin, karena apa coba? Yang disebutkan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu. Itu kan dijajar 4-nya. Rijis ini sifat untuk 4. Sesungguhnya innamal khamru khamr, maisir berjudian. Kemudian berhala. Mana ada berhala najis? Mana ada dadu najis? Yang najis permainan dadu. Yang najis ada sesembahan, menyembah berhala. Jadi najisnya itu adalah najis maknawi, bukan hissi. Mana ada orang yang tuh berhala langsung harus cuci baju kita? Enggak. Ini pendapat ini. Sehingga dari ini saja kita sudah bisa menyimpulkan kalau kita ikut beberapa ulama seperti orang besar Imam Muzani, bahkan Imam Rabi'atul Ra'i, Syaukani dan lainnya, bahwasanya minyak wangi adalah bukan najis hissi dohir yang menjadi sebab baju kita tidak sah. Menjadi sebab baju kita tidak sah. Ini menurut pendapat
Yang ini saja kita sudah punya celah, punya kemudahan. Nah, apalagi ini yang sudah biasa dipakai. Kemudian biasa pakai make up yang ada alkoholnya. Yang jelas bukan untuk dikonsumsi. Kalau konsumsi sepakat. Termasuk Imam Shokani, termasuk Rabi'atul Ra'i dan Muzani mengatakan kalau diminum haram mutlak. Bahkan keharaman minyak wangi kalau diminum lebih parah. Sebab apa? Alkohol yang ada di minyak wangi nggak bisa diminum. Kalau diminum langsung buta, mati itu orang. Karena memang bukan untuk dikonsumsi. Baik. Ini ikut cara pertama. Ikut cara kedua. Bahwa alkohol, karena spiritus itu juga alkohol. Kurang lebih begitulah kalau disebutkan. Jadi alkohol itu adalah ada yang alkohol buatan dari bahan-bahan atau kimia atau apa, atau alkohol yang diambil dari biji-bijian, lalu dengan pengolahan tertentu menjadilah alkohol. Nah, alkohol ini pada dasarnya tinggal dasarnya apa? Kalau di daerah India karena alkohol diambil dari olahan daripada kotoran, apakah betul atau tidak? Kotoran sapi itu karena punya mata alkohol yang. Nah, kalau diambil dari itu jelas najis menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi kalau alkohol ini najis ini, kalau alkohol diambil dari sesuatu yang suci, maka dia adalah bahan adalah alkohol. Nama kimianya atau apa etanol atau apa, tolong para pakar kimia menyebutkan istilah ini. Kalau ini adalah baru nanti melakukan proses lagi. Enggak serem, melakukan proses lagi, ada proses yang diperhalus lagi, dilembutkan, kemudian dipakai minuman keras. Ada lagi nanti pakai pembakaran spiritus. Kemudian spiritus artinya warnanya putih, dikasih warna biru agar beda, biar tidak diminum sama orang. Apakah ada yang mengatakan spiritus najis? Spiritus seperti bensin pada dasarnya. Maka kemudian ada yang digunakan hanya untuk minyak wangi. Dengan tambahan apa sehingga ini tidak layak untuk diminum. Berarti ini sama-sama alkohol atau namanya alkohol tapi beda alkohol yang ada di minuman keras sama alkohol yang ada di minyak wangi ataupun yang ada di make up atau spiritus. Itu beda. Dari sini beda, jadi kan disamakan. Nggak bisa ditukar. Ditukar nggak berfungsi. Yang untuk minuman yang spiritus ditaruh di apa atau yang untuk minyak wangi taruh di minuman keras mati orangnya. Yang di minuman keras digunakan untuk minyak wangi nggak punya fungsi untuk menyebarkan aroma atau menempelkan aroma. Baik, dari sini ini juga peluang untuk mengatakan bahwasanya minyak wangi itu adalah bukan sesuatu yang najis, alkoholnya bukan alkohol yang najis. Tapi yang najis itu adalah menurut pendapat yang banyak alkohol yang memang dibuat untuk dikonsumsi, diminum, atau yang diletakkan di obat-obat itu dikonsumsi. Itu yang dihukumi najis. Ini pun masih ada yang mengatakan tidak najis seperti tadi Imam Rabi'atul Ra'i. Jadi kalau kita simpulkan, tidak terlalu, harus diringankan untuk umat ini. Masih mudah untuk mengatakan alkohol yang pakai minyak wangi tidak najis. Jadi gitu, kami lebih mudah lebih menghantarkan kepada kesimpulan ini. Jadi Anda tidak usah ragu. Alkohol yang di minyak wangi adalah tidak najis. Karena beda dengan alkohol yang ada di minuman keras. Alkohol di minyak wangi adalah kurang lebih seperti spiritus. Anda minum spiritus mabuk juga. Anda minum minyak goreng. Minyak tanah Anda minum mabuk juga. Coba aja. Minyak kayu putih. Suatu ketika kita punya sahabat. Dan dia menjadi orang besar setelah itu. Dia itu lagi nggak enak mulutnya. Sambil bareng begitu. Dia mencium minyak kayu putih jatuh ke telan. Setelah itu hilang akalnya. Sampai orang pada gila. Dia gila. So, kita dipanggil. Gila. Oh, apa ya, serem itu. Takutan kita, rupanya dia ketelan minyak kayu putih. Memabukkan, tapi tidak najis dia. Karena memang minyak kayu putih itu adalah jenis itu bukan untuk diminum. Nah, kan? Bukan untuk diminum. Untuk dioles. Nah, ini. Baik. Tapi kalau Anda berhati-hati, karena ada dugaan, ada kesamaan di sini, berhati-hati tetap lebih bagus kok. Kalau Anda nggak mau, nggak apa-apa. Untuk dirimu sendiri. Tapi jangan Anda disemprot sama orang, astagfirullahaladzim najis, bikin sakit hati orang. Kalau Anda nggak mau di rumah Anda beli minyak alkohol, minyak wangi tidak beralkohol, suka-suka. Tapi ini keringan. Silakan dilanjutkan pakar kimia untuk menjelaskan masalah ini. Karena wasallu ala dzikri
Ini ustadz ini minggir dulu dan balik ini. Ahli kimianya untuk menjelaskan ini. Memang dari materi sama tapi penggunaan ada proses lagi. Ada proses lagi. Sehingga yang menjadi sebab diharamkannya minuman karena memabukkannya. Unsur apa saya? Memabukkan. Alkohol yang ada di tape tidak haram. Alkohol yang ada di duren tidak haram. Tapi kalau sudah dipisah kemudian diolah untuk jadi minuman yang memabukkan jadi haram di situ. Kurang lebih seperti itu. Ini saja insya Allah. Kita ini perlu bantuan orang kimia untuk menjelaskan istilah-istilahnya. Tapi kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi ingat, Anda berhati-hati jauh lebih bagus. Menggunakan minyak oles. Oles tanpa ada alkoholnya. Dan kadang juga masih perlu dibutuhkan alkohol. Karena alkohol ini mencairkan. Sehingga ada minyak wangi itu dengan kekentalannya itu susah. Sehingga akan, tapi kalau sudah dikasih alkohol, mencair dan mudah menyebar. Alkohol itu punya keringanan tertentu yang menjadikan mudah tersebar sehingga aroma mudah dicium oleh hidung orang yang ada di kiri kanan tersebut. Lebih seperti itu. Terima kasih pertanyaannya dan orang berhati-hati tetap lebih bagus. Akan tapi yang kami berikan berita untuk kebanyakan orang tidak najis. Jangan mengatakan itu tidak najis, memberatkan orang. Yang penting jangan diminum minyak wangimu itu. Minum pun bukan sekadar bukan haram, bukan karena najisnya, karena mematikan, buta orang kalau minum itu. Anda pun juga tidak boleh kok minum minyak tanah. Tidak boleh minum bensin. Tidak boleh ada minum spiritus. Karena itu membahayakan. Jadi haramnya karena membahayakan. Kalau alkohol minuman keras karena memabukkan. Ini beda. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.